Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Jamaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah dalam rangka memperjalankan tauhid diri kita kepada Allah, perlulah kiranya membutuhkan suatu perjalanan sebagai puncak kebenaran, yaitu belajar. Tanpa belajar, seseorang akan tersesat pemahamannya, karena setan tidak akan pernah lalai menyesatkan setiap umat. Dalam menjalankan hablum minan nas ke tingkat tahap ketiga, perlu kita mengetahui terlebih awal, yaitu mengenal sebuah wujud batin yang disembunyikan sebagai penghulu dari segala batin, pemimpin dari segala batin, termasuk sekalian alam dan makhluk, sebagai wujud keakuan yang mana telah pernah kita bicarakan, bersifat keakuan dengan na, aku adalah hu, nahu. Pada waktu dan kesempatan, pada jadwal live belajar kita pada masuki tahap ketiga, wujud batin yang disembunyikan ini disebut dengan batin tenggelam. Ini bersifat sir atau disebut dengan domir, kita sebut dengan domir atau batin tenggelam. Yang kedua, batin terlihat. Nah, ini dulu disebut asma, tapi sekarang kita sebut dengan isim, yaitu wujud atau bentuknya, yaitu tulisan, atau tulisan itu sudah lebur menjadi isim, namanya dari asma lebur menjadi isim.
Pada tahap ketiga ini, kita ingin mengenal pencarian kepada wujud batin tadi. Pengenalan kepada wujud batin itu adalah tajalli diri. Melalui tajalli batin berwujud diri. Nah, kalau tajalli batin berwujud diri namanya Fatihah, Al-Fatihah. Manakah yang kita ikuti dalam terbagi duanya sewujud batin bertajalli menjadi diri? Al-Fatihah. Si wujud sir batin domir golongannya na'an'amta alaihim. Isim golongannya bi'alaihim. Nah, itu ketuhanan. Keakuan golongnya ta'alaihim. Nah, dalam golongan keakuan itu terbagi sejumlah ayat Al-Fatihah, yaitu 7. Jatuhnya kepada na isim, ya, terbagi 7. Dan domir wujud batin tunggal itu dia akan terbagi 7 juga, golongannya hu, aku. Asma berdiri pada isim Allah. Sementara domir pada posisi illah. Nanti akan saya terangkan apa saja yang terbagi 7 di na dan apa yang terbagi 7 di hu golongannya. Sebelumnya saya sampaikan wujud batin yang tenggelam disebut dengan rahasia atau dikatakan dengan batin rahasia disebut ih. Kata ih alif dengan kasroh ha, ih, alif kasroh i, alif kasroh i ha, ih. Alif adalah sir, ha adalah aras, kekuatan, atau alif disebut dengan batin tersirat. Kalau kita gabung kata huruf yang 2 tadi, alif dengan ha, i, maka ini akan menjadi 2 perkara. Kalau di domir hu akan mengartikan ilah Tuhan, ih. Kalau alif, kalau ha, karena ha kasroh a itu akan jatuh menjadi zat. Nah, kalau ini digabung alif dengan ha menjadi ilah Tuhan. Ilah itu artinya Tuhan. Nanti mana saja yang golongan golongan dari isim atau yang nyata yang 7, dan mana juga yang golongan yang tidak nyata atau raib, ya.
Nah, di sini akan saya terangkan. Nah, setelah yang 7 pada isim, yang 7 pada domir, antara sifat kitab dan hayat, ayat dan hayat ini, isim domir dibagi 7 adalah diri sifat. Pertanyaannya, di antara 7 hu, 7 na, diri mana nama-nama diri yang 7 ini, yang 14 diri ini, 7 pada hu, 7 pada na, digabung menjadi nama diri yang tersembunyi atau diri tenggelam tersebut. Ini akan menjadi pokok pencarian nanti. Kalau ini memang bisa didapati, insya Allah, maka kita akan turunkan tajalinya kepada grup yang bisa mencari diri hakikat mana yang digabungkan, sehingga tidak bersekutu antara na dengan hu, nahu, tidak bersekutu dengan 7 nama dari derajat atau marwah ketuhanan dengan marwah keakuannya. Marwah aku dengan marwah keakuan. Derajat yaitu diri ibadah, penggabungannya. Nah, ini kalau memang ini dapat dan mampu menerangkan tajalinya seperti apa, maka kita akan berikan buka perjalanan tajalinya. Sekarang perhatikan diri mana saja yang na menjadi 7 sesuai jumlah ayat Al-Fatihah, dan mana yang hu bagi 7, sehingga berjumlah 14, dan 14 7 petala langit, 7 petala bumi, menjadi kekuatan dan kekuasaan melindungi diri wujud yang ada yang dalam pencarian, yaitu diri batin yang tenggelam, yaitu diri yang memimpin segala diri, diri usul, diri awal. Jadi kalau derajat diri kepemimpinan itu tidak wujud ke dalam dirimu, kamu tidak bisa memimpin Islam ini. Kamu tidak bisa memimpin alam. Kamu tidak akan bisa memimpin makhluk. Layaknya kita ditunjuk sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kalau diri pemimpin itu, umul hayat, ma'ul hayat, tidak berdiri, maka tidak ada diri dalam tubuhmu melainkan ruh semata. Baik, insya Allah coba diperhatikan kepada papan tulis. Diperhatikan baik-baik. Baik jamaah sekalian, belajar konsentrasi yang benar. Perhatikan dengan baik. Ya. Di sini di papan tulis tidak ada lagi yang melihat kiri kanan ya, melihat ke sini. Saya tuliskan diri batin yang artinya banyak, diri yang tenggelam. Ya. Diri yang ditenggelam atau dirahasiakan disebut ih, ya. Alif, lam lam ha, alif awal, ha belakang, ada ada ih, ada ah. Nah, tapi di sini yang dirahasiakan ih. Ah ya, ih. Nah, pertama kita lihat dulu mana yang batin tenggelam yang kita sebut domir. Nah, mana-mana aja golongan domir atau derajat-derajat nama.
yang hak. Di sini ada 7 jamaah. Di sini ada 7 yang mana ini dikatakan diri sifat. Kalau yang domir, ini domir, kita satu-satu dulu. Domir, ya, diri sifat itu pertama disebut dengan domir. Domir ini artinya diri tunggal, makomnya ih, ya. Nah, setelah domir ada hayat. Nah, ini golongan dari domir. Jadi kalau ada hayat itu golongannya adalah domir atau rahasia, tidak bisa dilihat. Yang kedua an batin yang tersembunyi, golongannya domir juga. Min adalah wujud sebuah diri tapi tidak terlihat juga, golongannya min, golongan domir. Yang kedua, keempat, yang kelima hu, aku. Nah ini juga tidak terlihat, golongannya domir. Yang ini tunggal semua, tunggal-tunggal, tunggal pada sifat, tunggal pada zat, tunggal pada hu. Yang terakhir, yang keenam adalah ihsan. Ini diri juz, diri keumatan, dia juga tidak terlihat. Yang keempat diri roib. Diri roib ini diri batin, sifatnya wujud, bisa jadi bentuk apa saja, wujud apa saja. Allah berhak berwujud apapun dia kehendaki. Jadi itu namanya diri roib atau diri batin. Ini golongannya, sifatnya adalah diri ta'alaihim. Nah ya, ini golongan batin tenggelam, ini golongan ta'alaihim, yaitu diri Tuhan. Ta'ala Tuhan, ihim berwujud diri. Nah ini ya, makomnya adalah hu, kun, hu, aku. Alif tersirat, tidak ada alif di dalam kun. Nah ini, jadi ini 7 ini yang keakuan. Yang kedua adalah aras, yaitu yang terlihat. Nah ya, ini yang terlihat atau nyata, golongannya atau zat yang nyata. Makomnya isim. Isim adalah tulisan yang hayat menjadi kodrat. Jadi bukan tulisan yang diukir. Tuhanmu bukan, tidak ada berwujud kepada tulisan yang diukir, ya. Nah, tapi tulisan yang hidup hayat isim, golongannya aras. Nah yang kedua, golongan isim itu ada zat. Yang ketiga ada am. Nah zat ini disebut Nah am ini golongannya jasmani, sifatnya fayakun. Nah yang keempat golongannya adalah hak, ya. Nah hak golongannya fayakun. Nah yang kelima hu. Nah ya, hu itu golongannya isim, ya, golongannya isim. Nah itu sifatnya fayakun atau na. Nah baru yang keenam insan. Insan itu masuk golongan isim. Jadi jangan nanti digolong pindah-pindah lagi. Kita harus mengerti ini. Jangan pindah-pindah, gilin insan ke ihsan, ihsan ke insan. Jangan disama-samakan jamaah. Kamu ahli agama, kamu ahli Tuhan. Jangan salah. Kalau kamu salah, umat tersesat. Nah yang terakhir sir atau zahir. Nah ini yang ketujuh, sir atau zahir. Nah makanya zahir itu adalah rahasia terbuat, ya. Innal insanu masyakinatul wal marido. Sesungguhnya engkau kujadikan dari rahasiaku
Tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Anasirhu antasirhu wa qasifatin ala sirhu. Engkau rahasiaku, aku rahasia engkau. Dan bersifatlah kita, dan kita itu aku juga. Berikut lihat kepada asma yang muncul di terlihat atau isim itu disebut Allah. Allah makom asma. Ya, Allah, ini Allah makomnya asma. Sementara ilah yang domir makomnya husna. Persoalannya, kalau memang ini nahu, husna, nahnu, mana makom, nama diri si wujud dirinya, kalau memang tidak berbeda na dengan hu pada isim dan domir, kita pilih nama ketuhanan. Ingat, jangan diambil nama wujudnya, tapi nama ketuhanannya yang telah disediakan ini menjadi nama wujud yang ada sebagai batin yang tersembunyi dalam makom ih. Nah, ini tugas kita. Jadi 14 ini jamaah adalah sebuah tajalli batin yang mana harus benar-benar didapati di makom ini. Nah, ini 14. Jadi dengan adanya tahap ketiga kita sudah mengetahui bahwasanya sudah ada tajalli batin. Jadi hingga Al-Fatihah ini dia akan terbagi dua, yang na jatuh kepada petala bumi dan domir atau isim atau domir itu jatuh pada petala langit. Petala langit jatuhnya artinya kepada kutsi dan petala bumi kepada aras atau kekuatan. Nah, ini. Jadi yang ada di antara keduanya mana? Nah, ini yang akan dicari. Ini yang akan dipelajari. Di antara nama-nama yang ada, boleh nama ini menjadi 3, boleh, tidak apa-apa. Boleh berasma terakhir menyebut Allah, boleh. Cuma carilah mana nama batin itu di 14 nama yang tersedia. Demikian jamaah. Ini urutannya seperti ini. Inilah yang dikatakan Fatihatun Nasun. Nih, Fatihatun Nasun ini tajalli diri atau tajalli batin. Yang dicari itu yang nasunnya, ya, yang nasunnya. Nah, baik, jamaah, kita coba melakukan muzakarah. Di screenshot aja dulu, ya. Di samping yang dicatat yang penting, kalau bisa yang ini di screenshot, ya, di screenshot gitu. Baik, kita lakukan muzakarahnya. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Iya, silakan juru tabligh. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga senantiasa Buya beserta keluarga dalam keadaan lindungan Allah dan lautan kasih sayang Allah adanya. Insyaallah, amin. Dan juga kepada Bapak Imam Ru, Imam Anas, dan juga Imam Khotib, Bapak Pardi, serta jamaah sekalian yang sama-sama dicintai Allah. Untuk itu dipersilakan bagi yang akan sebagaimana tadi telah diterangkan Buya dalam tausiahnya,
Dan bagi jamaah yang belum jelas atau mau mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya. Dan yang tidak mengangkat tangan dimohon untuk mematikan audionya masing-masing. Dipersilakan, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga wabarakatuh. Ayah sehat selalu. Terima kasih juru tabligh. Insyaallah. Alhamdulillah Ayah, ketika Ayah telah memberikan suatu klasifikasi atau penggolongan terkait pemberian batin yang tenggelam dan batin yang terlihat ini sangat memudahkan kami di dalam pencaharian aku dan keakuannya. Hanya saja dalam kesempatan ini Ayah, tentu ini kami sangat berterima kasih sebelumnya karena ini tidak akan pernah kami temukan dimanapun dalam kajian ini seperti ini. Ananda ingin bertanya, apakah di dalam penggolongan ini isim dan domir ini itu pasang-pasangan atau memang ada di sini ayah kan sudah dibagi misalnya isim itu adanya domir, kemudian zat itu hayat. Apakah dalam klasifikasi pembagiannya bisa disatukan atau bisa antara yang satu yang lain itu yang tidak berurutan bisa disatukan ayah? Demikian ayah untuk sementara. Dia tidak perlu berurutan. Ya. Yang penting tidak mungkin lebih dari 3 kata dia, 3 suku kata. Contoh Allahu Akbar. Nah, jadi kan Allahu Akbar. Itu contoh. Bisa jadi 2, bisa jadi 3. Gitu. Jadi tidak perlu berurutan karena memang kemanapun kamu hadapkan, ya di situ ada aku kan gitu. Jadi suatu misteri yang akan kami cari adalah ketika antara domir dan isim ini harus disatukan, ada satu wujud batin yang akan memimpin semuanya, yang akan kami cari wujudnya, seperti itu ya. Iya, karena dalam 14 ini, 77 ini kalau sudah dipasang-pasangkan semua kan berarti harus satu tinggal sebagai penghulunya. Gitu. Makanya jatuhnya ke petala. Ya, ke petala itu artinya kepada keramat. 7 keramat langit dan 7 keramat bumi, kan gitu. Nah, setelah terhimpun satu diri sebagai penghulu dari segala diri, kan gitu. Nah, ini harus kita benar-benar memahami. Disinilah kunciannya tadi, bahwasannya mendapatkan dari sebuah kesimpulan wujud itu tentu dengan kita mengikuti pengkajian dari awal. Di sini dibuktikan pengkajian awalnya. Kalau sejarah dari awal kita tidak perhatikan, tajali demi tajali, tajali demi tajali, sampai dikaji tahap 3 ini akan menemui kesulitan. Karena mengikuti beda dengan kita menyimak. Kalau menyimak itu memang susah dilupakan karena sudah disimak. Tapi mengikuti tanpa disimak ini akan membuat kita bisa berakibat lupa. Nah, gitu ya. Jadi di sini diuji daya pencarian jamaah itu karena ini adalah pekerjaan orang yang perlu Tuhan. Dan diikuti gitu, paham? Insya Allah ayah, nanti mungkin setelah 10 menit terakhir Ananda akan coba menjawabnya ayah. Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Anas yang telah mengajukan pertanyaan, dan dipersilakan kepada bapak-bapak yang lain untuk mengangkat tangan. Dipersilakan, Pak. Silakan, Pak. Ditunggu.
Insya Allah kepada pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Bapak Lalu Muhyiddin. Dipersilahkan Pak Lalu. Ya, insya Allah Pak Juru Tablik, semoga apa yang saya tanyakan ini bisa untuk menerangkan lebih dalam untuk saya untuk bagaimana diri ini sudah menjadi zahirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Buya tetap sehat walafiat beserta keluarga, Buya. Insyaallah. Ya. Sekarang ini Buya kita kaji diri batin yang tenggelam. Tentunya diri batin yang tenggelam ini dinamakan domir. Apakah sifat ya yang 7 ya, atau di domir, hayat, an, min, hu, dan ihsan ini akan bisa menjadi nyata nanti di dalam atau kenyataannya, Bu ya. Nah, gitu pertanyaan saya, Bu ya. Seperti izib, zat, am, dan hu insannya semuanya. Apakah itu bisa ke sana nanti untuk menzahirkan diri domirnya itu? Ini pertanyaan saya, Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri ini kepercayaan wujud kepada sebuah wujudnya menjadi kekuasaan ketuhanannya. Ya. Bisa nyata bagi yang menyatakan, bisa tidak nyata bagi yang tidak bisa menyatakan. Gitu. Bisa nyata bagi yang menyatakan, bisa tidak nyata bagi yang tidak mampu menyatakan. Karena dia adalah diri batin yang tersembunyi. Paham? Oh ya, insya Allah, Bu ya. Oh, berarti diri domir ini harus betul-betul nyata yang kita alami begitu, Bu ya. Ya, Seharusnya karena memang gitu. kalau dia tidak punya nama, terus bagaimana menghadirkan? Karena kalau menjadi pemimpin semua diri itu harus dinyatakan dan dihadirkan, kan gitu. Ya, insya Allah, Bu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai saya dan Buya juga mendoakan saya supaya bisa, insya Allah, Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Lalu Muhyiddin. Dan insya Allah untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Adi Suparman. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Juru Tablik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih selalu Bu ya. Mohon berkahnya Bu ya. Amin. Sedikit ini Bu ya, seperti Bu ya kalamkan tadi, untuk domir dan isim itu ada yang dikatakan ihsan dan insan. Supaya kami tidak salah dalam pemahaman, mohon penjelasan lebihnya Bu ya terkait ihsan dan insan. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau insan itu diri yang nyata, kalau ihsan tidak nyata, gitu. Kalau insan tidak nyata, ihsan rahasiai. Tapi kalau insan itu nyata, gitu. Paham? Paham Bu ya, makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi kalau kita memanggil dia, siapa namanya? Nah ini yang dicari. Kalau enggak apa yang mau dihadiri kalau kaji aja. Bagaimana, siapa namanya dan bagaimana cara memanggilnya dengan tajalinya. Ini nama ketuhanan. Sekali lagi saya ingatkan kepada jamaah, ini nama ketuhanan. Bukan aku, tapi ketuhananku. Dari 14 disatukan menjadi satu. Mana yang disatukan di situ dan
sampaikan serta tunjukkan tajalinya. Tajalinya tidak memakai panggilan mulut, ingat ya, tapi dengan kodrat diri atau napas, tapi bukan napas turun naik, tapi napas di sini adalah batin Tuhan dengan nafas diri yang sesungguhnya. Bagaimana kita menghadirkan tajalinya? Dengan nama, lebur nama tinggal kodrat, kodrat bertajali menjadi hayat nyata pada wujudnya. Ini pencarian. Sudah saatnya jemaah itu dilepas pelan-pelan untuk belajar. Kalau disuapin mulu kapan pintarnya? Paham? Insyaallah ya. Allah ya. Masih ada Baik. pertanyaan? Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau jemaah bisa mendapatkan pelajaran nama dan tajalinya, penyatuan nama dan tajali antara isim dengan domir, dan dari mana datangnya, wujudnya seperti apa, pakai nama apa. Nah, maka ilmu tajalinya langsung diturunkan ke grupnya. Nah, bagi yang belum, berarti ilmu tajalinya ditunda. Gitu. Karena apa? Saya menerima isyarah dari Allah, ujilah mereka, ujilah mereka. Itu. Yatim piatu aja kesayangan Tuhan, nggak ngaji pun tetap aja diuji, betul nggak? Silakan, masih ada? Silakan Pak. Baik, kalau tidak ada lagi, kira-kira. Nah, kalau tidak ada Pak Asep, lagi, gimana Pak Asep? Silakan Pak Asep. suaranya. Maaf Bu ya, belum punya pertanyaan. Oh, iya. Mungkin 10 menit ke depan saya coba telaah dulu ini Bu Baik, ya. kita nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.